Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Selamat datang di live Instagram KPP Pratama Bengkulu 2. Di live kali ini saya Rangga Alpika Hadi, penyuluh pajak KPP Pratama Bengkulu 2, akan membahas materi yang relevan ya, yaitu terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, sambil menunggu berbuka puasa, mungkin Bapak Ibu kawan pajak bisa sambil mendengarkan live Instagram kami. Dan mudah-mudahan live Instagram ini dapat menambah wawasan dari kawan pajak dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaporan SPT tahunan. Ya, selamat datang kawan pajak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Oke, ngomong-ngomong tentang SPT tahunan, saya di KPP Pratama Bengkulu 2, terutama di helpdesk, itu ternyata mendapati banyak sekali wajib pajak yang sebenarnya belum memahami konsep mendasar terkait dengan SPT tahunan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan SPT tahunan? Nah, jadi secara terminologi, secara definisi, SPT tahunan itu adalah singkatan dari surat pemberitahuan. Nah, yang diberitahukan dalam surat pemberitahuan itu apa saja? Yang pertama adalah penghasilan. Penghasilan baik dari gaji ya kalau kita itu karyawan, kemudian penghasilan dari usaha kalau yang bersangkutan itu adalah wira swasta, kemudian fee atau imbalan kalau yang bersangkutan itu adalah sebagai tenaga ahli atau freelancer atau dokter ya. Nah, selain penghasilan yang diberitahukan juga harta. Harta apa saja yang dilaporkan? Semuanya. Baik itu harta yang berwujud, tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya apa saja yang dilaporkan? Contohnya tabungan, kendaraan, kemudian rumah atau bangunan, dan juga aset-aset yang tidak berwujud. Contohnya kalau ada yang sering anak muda investasi sekarang kan cryptocurrency. Nah, itu juga dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, terkait dengan harta, apa saja yang perlu dilaporkan ya? Yang pertama, kapan kita memperoleh harta? Itu dilaporkan dalam SPT tahunan, tahunnya, tahun berapa kita memperolehnya. Kemudian nilai nominal hartanya. Dan juga bagaimana kita mendapatkannya, ataukah itu dari warisankah atau dari hasil sendiri. Nah, selain harta, kita juga melaporkan utang, baik itu utang kepada bank, utang kepada lembaga keuangan lainnya, atau kepada koperasi. Itu semua dilaporkan dalam SPT tahunan. Dan terakhir, untuk orang pribadi ya, orang pribadi itu yang dilaporkan adalah tanggungan. Tanggungan itu contohnya kalau kita kepala keluarga ya istri dan anak-anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di SPT tahunan itu kita tidak hanya melaporkan penghasilan saja. Kita tidak hanya melaporkan potongan pajak saja, tapi ada 4 hal tadi yang saya sebutkan. Penghasilan, harta, utang, dan tanggungan. Nah, itulah terkait dengan definisi dari pelaporan SPT tahunan. Jadi di helpdesk itu Bapak Ibu sekalian masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti ya terkait dengan apa sih sebenarnya SPT tahunan. Jadi itulah SPT tahunan, supaya Bapak Ibu ya paham sedikit lah ya terkait dengan terminologi dan definisinya. Nah, lalu kenapa kita harus lapor SPT tahunan? Kenapa kita harus lapor SPT tahunan ya? Bagi Bapak Ibu yang bergabung, kali ini kita lagi membahas terkait dengan
pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Baik, saya lanjut. Kenapa kita harus lapor SPT tahunan? Kenapa ya? Padahal dari pemberi kerja itu kan sudah dipotong pajak. Banyak yang protes ya, masyarakat terutama di Instagram, Twitter yang saya baca di komen-komennya. Kenapa sih Pak kita harus lapor SPT tahunan? Padahal kan sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja, sudah dipotong pajaknya oleh perusahaan. Untuk apa lagi kita lapor SPT tahunan? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pelaporan SPT tahunan itu kita tidak hanya melaporkan penghasilan saja, tapi juga kita melaporkan harta, utang, dan tanggungan. Dan juga penghasilan, itu oke lah kalau kita memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, dari satu perusahaan. Itu kan sudah dipotong pajak. Nah, lalu bagaimana dengan penghasilan yang dari usaha? Dari usaha, misalnya usaha rumah makan, usaha kebun sawit misalnya, itu kan nggak ada yang motong pajaknya kan, karena transaksinya kepada masyarakat langsung. Masyarakat nggak mungkin memotong pajak kita kan. Nah, untuk itulah kita melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi penghasilan dari gaji, penghasilan dari usaha, itu kita laporkan dalam SPT tahunan. Kita evaluasi melalui SPT tahunan. Apakah dari penghasilan yang kita miliki selama 1 tahun itu sudah dibayarkan seluruhnya pajaknya, atau masih ada komponen penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya. Kalau seandainya masih ada komponen penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya, maka setelah kita lapor SPT tahunan, itu status SPT tahunnya akan kurang bayar. Nah, dari kurang bayar itulah kita harus membayar kekurangan pembayaran pajaknya. Jadi, fungsi pelaporan SPT tahunan ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, adalah untuk mengevaluasi penghasilan kita, apakah penghasilan kita selama 1 tahun itu sudah semuanya dibayarkan pajak, atau masih ada penghasilan kita yang masih harus dibayar pajaknya. Nah, kalau seandainya masih ada penghasilan kita yang harus dibayar pajaknya, maka kita sebagai wajib pajak selain melakukan pelaporan SPT tahunan, maka kita harus membayar kekurangan pajak tersebut. Nah, itulah sebenarnya esensi dari pelaporan SPT tahunan. Kalau saya menganggapnya pelaporan SPT tahunan ini sebagai evaluasi kita terkait dengan kewajiban perpajakan. Nah, selanjutnya persiapan pelaporan SPT tahunan. Apa saja yang harus dipersiapkan ya untuk kita melakukan pelaporan SPT tahunan? Nah, tunggu sebentar, mohon maaf Bapak Ibu, kawan pajak, ini ada pertanyaan. Izin bertanya dari Teacher Osi ya. Izin bertanya, Min, kalau laporan SPT tempat kerja di Jakarta apa bisa lapor di Bengkulu? Bisa. Jadi pelaporan SPT tahunan itu sebenarnya bisa di mana saja. Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, nggak harus datang ke kantor pajak terdaftar di Jakarta ya. Kalau misalnya Bapak Ibu saat ini sedang ada di Bengkulu, Bapak Ibu bisa meminta asistensi pelaporan SPT tahunan di kantor pajak terdekat. Kalau di Bengkulu ada 2, di kantor pajak Bengkulu 2 dan kantor pajak Bengkulu 1. Silakan Bapak Ibu yang ingin minta bantuan untuk pelaporan SPT tahunan bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu mengerti cara pelaporan SPT tahunan, itu tidak perlu datang ke kantor pajak. Bisa langsung lapor sendiri dari rumah, di mana saja dan kapan saja ya. Nggak usah datang ke kantor kalau udah paham. Tapi kalau nggak paham cara lapornya, Bapak Ibu sekalian bisa meminta asistensi ke kantor pajak terdekat. Oke, saya lanjut. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan untuk pelaporan SPT tahunan? Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah Bapak Ibu sekalian harus bisa mengakses situs djponline.pajak.go.id. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, pelaporan SPT tahunan
masih dilakukan di situs DJP online, belum dilakukan di situs Cortex. Nah, mudah-mudahan tahun depan ya, mulai tahun depan itu kita sudah beralih ke Cortex. Tapi untuk saat ini masih di DJP online. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah bisa mengakses djponline.pajak.go.id, maka bisa langsung lapor SPT tahunan. Cuman kalau seandainya belum melakukan pelaporan SPT tahunan, belum bisa login di DJP online untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, maka Bapak Ibu sekalian bisa minta EVIN ya. EVIN ke kantor pajak. Sebenarnya ada cara lain untuk meminta EVIN selain ke kantor pajak secara online ya. Dengan syarat email yang Bapak Ibu sekalian miliki di DJP online itu Bapak Ibu masih menyimpannya, masih bisa diakses. Caranya bagaimana? Caranya dengan melalui aplikasi M-Pajak. Nah, di M-Pajak itu Bapak Ibu sekalian bisa meminta EVIN secara online dengan syarat email yang ada di DJP online itu masih bisa diakses. Tapi kalau seandainya email yang ada di DJP online itu sudah tidak bisa diakses lagi, Bapak Ibu harus datang langsung ke kantor pajak. Nah, kami nggak bisa Bapak Ibu memberikan akses EVIN melalui WA. Kenapa? Karena kalau kami memberikan EVIN melalui WA, khawatirnya kami memberikan EVIN ke bukan yang bersangkutan. Karena EVIN itu sifatnya privacy, sifatnya rahasia Bapak Ibu sekalian. Kalau kami berikan ke bukan orang yang tepat, maka data Bapak Ibu sekalian bisa bocor. Makanya kami sangat hati-hati menjaga supaya kami tidak memberikan EVIN itu ke sembarang orang, terutama melalui layanan WA. Jadi untuk kebijakan di kami, untuk pemberian EVIN itu harus datang langsung ke kantor pajak. Itu demi keamanan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah bisa mendapatkan EVIN, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan ubah password atau ubah kata sandi. Nah, setelah Bapak Ibu mengubah kata sandi dan bisa login, selanjutnya yang dipersiapkan adalah untuk karyawan atau pegawai adalah bukti potong. Bukti potong dari pemberi kerja. Kalau untuk karyawan swasta, bukti potongnya adalah A1. Kalau untuk PNS, TNI, Polri adalah bukti potong A2. Di mana bisa mintanya? Mintanya di bagian keuangan perusahaan masing-masing atau di bendahara instansi pemerintah masing-masing. Bisa diminta ke sana ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana dengan wajib pajak yang wira swasta ya? Wira swasta yang dipersiapkan adalah laporan peredaran bruto. Kalau wira swasta atau wira usahanya itu bersifat UMKM. Nah, bagaimana kalau wira swastanya itu omsetnya sudah di atas 4,8 miliar? Yang dipersiapkan adalah laporan laba rugi dan juga neraca. Untuk dokter, notaris, tenaga ahli dan sebagainya yang dipersiapkan adalah laporan peredaran bruto dan juga bukti potong dari pemberi penghasilan. Kalau dokter contohnya bukti potong dari rumah sakit, bukti potong dari klinik, bukti potong dari BPJS dan sebagainya. Itu dipersiapkan untuk dasar pelaporan SPT tahunan. Nah, apalagi yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan lagi adalah daftar harta, rincian hartanya ya. Kalau misalnya ada perubahan harta di tahun 2024, misalnya ada tambahan mobil, yang dipersiapkan adalah data-data kendaraannya, misalnya pelatnya, mereknya, kapan belinya, jumlah nominal harganya, dan juga tahun keluaran mobilnya. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Terkait dengan utang juga yang perlu dipersiapkan adalah jumlah nominal sisa pokok utang per 31 Desember. Kemudian di bank apa dan juga kapan minjemnya. Untuk tanggungan itu yang dilaporkan adalah keluarga kita ya, keluarga. Contohnya kalau kita kepala keluarga tadi istri, nik istri, pekerjaan istri dan anak juga. Jadi untuk tanggungan ini kita memerlukan kartu keluarga. Nah, itu
yang perlu Bapak Ibu sekalian persiapkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, bagaimana cara melaporkan SPT tahunan Bapak Ibu sekalian? Jadi untuk pelaporan SPT tahunan itu saat ini sudah saya katakan tadi masih dilakukan melalui situs djponline.pajak.go.id. Nah, untuk tutorialnya Bapak Ibu bisa mengakses melalui channel YouTube ya, channel YouTube kami Ditjen Pajak RI. Di channel YouTube Ditjen Pajak RI itu lengkap ya Bapak Ibu tutorial terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, untuk SPT tahunan orang pribadi sendiri terdiri dari 3 jenis formulir. Yang pertama 1770, 1770S dan 1770SS. Nah, di situ Bapak Ibu cari aja di channel Ditjen Pajak RI kata kuncinya. Untuk karyawan silakan cari kata kunci 1770S dan 1770SS. Untuk usahawan dan pekerjaan bebas, kata kuncinya untuk dicari di channel YouTube Ditjen Pajak RI adalah SPT tahunan orang pribadi 1770. Di situ lengkap dijelaskan secara rinci, secara tersistematis bagaimana cara melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, ini ada pertanyaan dari Sam Kamaru. Tolong bantu Min, lupa kode EPIN. Nah, jadi kawan pajak ya, untuk melakukan permintaan EPIN itu bisa dilakukan melalui aplikasi M-Pajak dengan syarat harus ingat ya email yang Bapak Ibu sekalian daftarkan di DJP Online. Kalau seandainya emailnya itu sudah lupa, maka untuk meminta kode EPIN itu harus melalui kantor secara langsung ya, secara langsung ke kantor pajak. Nggak bisa melalui WA, nggak bisa melalui Instagram ya, kawan pajak. Karena EPIN itu datanya sifatnya pribadi. Jadi kami harus melakukan verifikasi wajah, verifikasi kehadiran dari wajib pajak yang bersangkutan. Kami khawatir kalau memberikan EPIN ke sembarang orang tanpa verifikasi kehadiran dan verifikasi muka, khawatirnya datanya bisa bocor. Nah, begitu kawan pajak. Ada lagi kira-kira pertanyaan atau diskusi? Kalau nggak ada saya lanjut. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan saat kita melakukan pelaporan SPT tahunan? Yang perlu diperhatikan ya. Nah, selama 3 bulan ini saya seringkali menemukan permasalahan ya yang dihadapi oleh wajib pajak. SPT-nya seringkali lebih bayar ya, padahal harusnya nihil. Kenapa bisa lebih bayar? Karena ada salah pengisian bukti potong. Di bagian mana yang salahnya? Ini saya tunjukkan. Nah, ini ada contoh bukti potong ya dari perusahaan swasta. Ada contoh bukti potong dari perusahaan swasta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kawan pajak, wajib pajak yang salah memasukkan bukti potong dalam SPT tahunan. Nah, yang dilaporkan dalam SPT tahunan itu jumlah potongan pajaknya adalah sesuai dengan poin 21 PPh pasal 21 yang terutang. Kebanyakan wajib pajak itu melaporkan sesuai dengan poin 22A, yaitu PPh pasal 21 yang dipotong. Nah, itu salah Bapak Ibu. Bukan poin 22A, tetapi poin 21, yaitu PPh pasal 21 terutang, bukan PPh yang dipotong. Kalau Bapak Ibu melaporkan jumlah potongan pajak di SPT itu berdasarkan poin 22A, PPh pasal 21 yang dipotong, maka kemungkinan besar SPT tahunannya akan lebih bayar. Jadi mohon
untuk diperhatikan kembali, pelaporan bukti potong itu sesuai dengan poin 21, yaitu PPA pasal 21 yang terutang. Nah itu. Yang kedua yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan apabila Bapak Ibu menggunakan metode pencatatan. Contohnya untuk dokter, untuk notaris yang menggunakan norma ya. Norma perhitungan penghasilan itu jangan lupa untuk melaporkan pemberitahuan NPPN, pemberitahuan norma perhitungan penghasilan neto, paling lambat bulan Maret tiap tahunnya ya. Jadi pemberitahuan norma atau NPPN itu dilaporkan setiap tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret periodenya. Kalau nggak dilaporkan, maka tidak boleh menggunakan pencatatan, harus pembukuan. Pembukuan itu bagaimana? Pembukuan itu Bapak Ibu sekalian harus menghitung sesuai dengan standar akuntansi ya, laporan keuangan, laporan laba rugi. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan NPPN itu tidak perlu membuat laporan keuangan, cukup menghitung penghasilan bruto, kemudian dikali norma. Kemudian langsung dapat penghasilan bersihnya. Oke Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena ini juga sudah azan ya Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.